Daya Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, mohon izinnya perkenannya untuk acara dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Alhamdulillahi arsala Rasulullah wa dinil haq. Liruhu ala dini kulihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya alhamdulillah hari ini tanggal 7 November 2022 kita semua dapat berkumpul di dalam ruang virtual ini dalam rangka webinar dengan tema budaya positif yang mungkin webinar ini sekaligus dalam rangka silaturahmi di antara para penggiat pendidikan, di antaranya para rekan-rekan guru yang ada di Kabupaten Lebak Banten dan juga di Kabupaten Bandung juga, sekaligus ada unsur dari mahasiswa juga dan para praktisi pendidikan. Mudah-mudahan sebentar lagi diharapkan hadir ya. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, para sahabat, para tabligh pembimbing, alim ulama sampai pada kita selaku umatnya di akhir zaman. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, praktisi pendidikan dan para mahasiswa, senior-senior saya juga, Bapak Ibu guru, rekan-rekan sejawat dan lain sebagainya yang saat ini telah berkenan hadir di sela-sela aktivitas kesibukannya untuk menghadiri undangan webinar ini dari kompatriot saya sekaligus rekan saya juga, Bapak Julpian Yusmana. Kegiatan ini terlaksana atas prakarsa beliau yang nanti akan bertindak sebagai pembicara atau narasumber sebagai upaya untuk membuka ruang informasi dan diseminasi guna berbagi ya dengan Bapak Ibu semua di sini tentunya. Baik, sebelum acara dimulai, perkenalkan nama saya Yuda Dana Prahara. Saat ini saya bertugas sebagai guru di SMP Negeri 1 Pacet, Kabupaten Bandung. Dalam webinar ini saya ditunjuk atau dipercaya untuk bertugas atau memandu Bapak Ibu semua sampai 1 jam ke depan. Saat ini mungkin telah hadir di tengah-tengah kita pembicara sekaligus narasumber yang akan menyajikan informasi dan diseminasinya tentang budaya positif yang lebih menekankan kepada aktualisasi segitiga restitusi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita cermati dalam rangka wahana berbagi informasi, wahana pembagian atau berbagi tentang ilmu pengetahuan. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ke depan dalam rangka kebutuhan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah kita masing-masing. Baik, sebelumnya saya akan membacakan dulu profil narasumber kita yaitu Pak Julpian Yusmana, MPD. Beliau lahir di Lebak tanggal 22 September tahun, nggak usah tahunnya ya lah Pak Jul ya, takut tuan. Pengalaman mendidik beliau sejak dari dulu ya tahun 99 beliau mendidik juga di sekolah di Bandung ya, di SMK, kemudian di SMP juga. Kemudian beliau juga pernah mendidik di SMK Muhammadiyah Cibeber, kemudian di SMK N1 Bayah, SMPN 7 Cibeber, dan sekarang alhamdulillah beliau tahun 2021 ini dipercaya sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Cibeber, Kabupaten Lebak. Beliau juga aktif di PGRI sebagai Sekretaris Umum Ranting Kecamatan Cibeber, kemudian pembina MGMP Matematika Subrayon 7 Kabupaten Lebak. Beliau juga pemegang lisensi Google Master Trainer tahun 2019. Beliau juga sempat menjadi instruktur Kabupaten Lebak pada program guru pembelajar dan implementasi kurikulum. Itu secuil atau bagian dari CV beliau yang mungkin masih banyak juga yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Baik Bapak Ibu, guna menjamin ketertiban jalannya acara, ada baiknya ada yang perlu kita sepakati oleh semua dalam rangka
webinar ini. Yang pertama, Bapak Ibu mohon ketika Pak Julfian mengetengahkan sajian materinya, dimohon untuk menonaktifkan dulu audionya. Dan nanti setelah beliau selesai, maka silakan Bapak Ibu bisa berinteraksi, berdiskusi, brainstorming yang mungkin nanti akan dipandu oleh saya. Bapak Ibu mohon nanti kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya raise hand dulu, dan kita supaya tertib ya kita diskusi dua arah gitu ya. Kemudian Bapak Ibu semua, hari ini mudah-mudahan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan 1 jam ke depan Bapak Ibu dapat meluangkan waktu secara ikhlas untuk mengikuti acara ini. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, maka saya persilakan kepada Bapak Julfian Yusmana untuk menyajikan informasi dan diseminasinya. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Julfian. Ya, terima kasih Pak Yuda atas waktunya dan sudah membantu saya untuk penyelenggaraan webinar kali ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini alhamdulillah kita bersama-sama bisa bertatap muka walaupun hanya di di daring ya, dari online. Hari ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan budaya positif ya, yang merupakan materi dari modul 1 ya, 1.4. Ini materi dari program pendidikan guru penggerak Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan dapat bermanfaat untuk saya pribadi dan tentunya untuk yang mengikuti webinar hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu kalau misalkan ada yang kurang jelas ya, nanti kita akan diskusikan sama-sama ya. Saya akan membahas tentang budaya positif Bapak Ibu. Di budaya positif di sini berbicara tentang budaya positif, kita di dalam guru penggerak ini berdasarkan atau menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pengumpamaan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Jadi sekolah itu merupakan ladang ya. Dan bibit-bibit itu merupakan murid kita atau siswa kita atau peserta didik kita yang tentunya bisa berkembang secara maksimal dengan kondisi yang apa adanya. Maka si petani harus benar-benar bisa memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi hama dan lain sebagainya. Sehingga di sini petani sama saja fungsinya seperti guru, seperti itu. Jadi dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tanahnya ya, tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah itu menjadi sebuah lingkungan yang tentunya menyenangkan bagi siswa, aman bagi siswa, nyaman untuk bertumbuh kembang, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Yang kita tahu bahwa sekolah itu merupakan wadah, atau tadi itu menurut Ki Hajar Dewantara diibaratkan seperti tanah. Jadi tanah itu kan kita tahu bahwa tanah itu ada yang tanahnya subur, ada tanahnya yang kurang subur, ataupun tanahnya yang tandus. Tapi kita sebagai petani atau kita sebagai guru harus bisa memelihara bibit itu atau siswa itu atau peserta didik yang kita pelihara itu, artinya yang kita didik itu dapat berkembang dengan baik, seperti itu. Jadi tidak ada hal yang artinya mengganggu gitu ya. Artinya kita harus bisa mengkondisikan sebagai pendidik, sebagai guru, walaupun misalkan serba kekurangan. Dan pada pertemuan ini saya ingin membahas tentang
budaya positif. Tetapi sebelum kepada budaya positif, karena budaya itu yang digerakkannya oleh seluruhnya atau bergerak bersama-sama, maka yang harus kita pahami dulu yang pertama adalah disiplin positif, ya. Jadi kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib biasanya, ya, dengan tata tertib, terus dengan aturan, kepatuhan ataupun peraturan yang dibuat di sekolah, ya. Jadi kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, kalau misalkan berbicara tentang hukuman, biasanya siswa itu atau peserta didik kita itu pasti berpikirnya negatif, ya. Wah, saya takut di push up, saya takut dipukul dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya kata disiplin itu biasanya dihubungkan kalau kita dihubungkan dengan kata hukuman, ya. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin, ya, dalam hal ini disiplin positif, ini tidak harus memberikan hukuman, Bapak Ibu. Nanti akan kita bahas tentang hukuman lebih jauh, ada restitusi juga nanti kita akan bahas bersama-sama. Justru kalau berbicara tentang disiplin positif, ini merupakan salah satu alternatif terakhir, ya. Dan artinya hukuman itu bisa dilakukan itu kalau misalkan ya sudah di luar jalur keyakinan sekolah atau aturan yang dibuat oleh sekolah. Nah, Bapak Ibu, disiplin positif itu tadi saya sudah singgung bahwa disiplin positif ini merupakan unsur utama, ya, yang dalam konsep budaya positif. Jadi kata disiplin biasanya ya memang tadi identiknya dengan kepatuhan, ya. Jadi kata disiplin juga dibawa dalam kegiatan pembelajaran, ya. Maka yang terbayang adalah murid patuh biasanya, taat aturan, ya. Terus sesuai dengan aturannya yang sudah dibuat. Jika melanggar akan mendapatkan hukuman. Nah, seperti itu. Ya, itu kalau misalkan berbicara tentang disiplinnya saja. Tetapi kita tambahkan di sini ada kata positifnya, ya, bahwa disiplin positif ini maksudnya itu adalah membimbing siswa atau murid, ya, menumbuhkan disiplinnya itu disiplin diri, ya. Jadi disiplin diri internal yang ada di dalam hati nurani murid, ya. Karena untuk disiplin positif ini motivasinya itu keluar dari dalam, ya. Jadi untuk mewujudkan murid yang merdeka seperti itu. Nah, untuk di dalam pemikiran dan konsepsi Ki Hajar Dewantara, di mana ada istilah kemerdekaan, ya. Di situ kan kita ada murid yang merdeka itu, ya. Jadi ada istilah kemerdekaan, bahwa disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi merdeka itu artinya munculnya itu, motivasinya itu bukan dari luar, tetapi dari dalam, ya. Tidak seperti diperintah, tidak harus dia itu menyelaksanakannya itu dengan keinginan sendiri. Jadi itu yang dinamakan merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara yang diambil dari tulisannya halaman 470 terkait dengan pemikiran, konsepsi, keteladanan dan sikap merdeka di situ. Nah, Ki Hajar Dewantara juga itu bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka itu syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin di sini yang dimaksud adalah disiplin diri. Kalau disiplin diri berarti disiplinnya itu munculnya dari motivasi internal, ya Bapak Ibu, yang memiliki motivasi yang ada di dalam hati dan nurani murid itu sendiri. Jadi jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Contoh misalkan waktu kita dulu di sekolah, supaya anak tidak badung kan biasanya perlu ada dorongan dari luar. Misalkan ada guru yang memberitahukan, ada siswanya atau temannya yang memberitahukan supaya jangan melakukan hal yang negatif dan seterusnya. Biasanya membutuhkan pihak internal. Tetapi kalau disiplin diri itu adalah disiplin yang motivasinya itu muncul dari diri sendiri,
ya, atau dari diri siswa itu sendiri. Ya. Adapun definisi kata merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tidak hanya terlepas dari perintah gitu ya. Jadi kalau merdeka yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara di sini bahwa merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi dia bisa memerintahkan diri sendiri. Jadi munculnya itu dari diri sendiri. Ya, sesuai dengan dalam bukunya Dian Gosen ya, bahwa arti asli dari kata disiplin ini ya juga berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Artinya apa? Artinya bagaimana cara kita mengontrol diri ya, dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Biasanya nilai-nilai itu di dalam lingkungan masyarakat adalah nilai-nilai yang positif tentunya. Dengan kata lain bahwa seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Karena mereka itu mendasarkan tindakan mereka sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang universal atau nilai-nilai yang baik dalam kehidupan masyarakat. Seperti itu. Nah, itu tentang disiplin positif. Jadi disiplin positif itu munculnya disiplin positif itu karena ada motivasi dari internal, dia mengetahui nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang tentunya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, seperti itu. Nah, tadi saya singgung tentang nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu, bahwa nilai-nilai kebajikan itu merupakan nilai-nilai yang disepakati ya. Atau kalau misalkan di wilayah masyarakat ada juga ya, apalagi di sekolah saya itu di lingkungannya itu di lingkungan SMP 10 Cibeber itu merupakan lingkungan kasepuhan. Jadi banyak muncul nilai-nilai kebajikan yang universal, artinya nilai-nilai yang disepakati bersama ya. Jadi kalau nilai-nilai yang baik yang disepakati oleh lingkungan setempat, misalkan lingkungan kasepuhan, misalkan satu contoh misalkan ada pongokan dan lain sebagainya ya. Jadi semua nilai-nilainya itu dilaksanakan atau menjadikan patokan untuk masyarakat itu sendiri, seperti itu. Dan dilaksanakan tentunya ya Bapak Ibu. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan universal ini nilai-nilai yang muncul yang disepakati ya bersama ya, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Dan sifatnya itu kalau nilai kebajikan itu artinya sifatnya itu positif ya. Contoh misalkan di sekolah kita, di lingkungan sekolah kita, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya ada nilai-nilai kebajikan di sekolah atau nilai-nilai positif yang ada di sekolah. Contohnya misalkan disiplin dan lain sebagainya. Terus misalkan hidup bersih dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu contoh nilai-nilai kebajikan ya Bapak Ibu. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan ya di sini, kalau sekarang di kurikulum Merdeka ini salah satunya contoh misalkan ada profil pelajar Pancasila ya, ada 6 tahapan ya, atau 6 komponen ya. Salah satunya misalkan ada berakhlak mulia ya, atau beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia. Terus ada mandiri, bernalar kritis. Nah, itu merupakan salah satu contoh nilai-nilai kebajikan ya. Kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini salah satu nilai-nilai kebajikan. Mungkin di sekolah Bapak Ibu juga ada nilai-nilai kebajikan seperti misalkan berprestasi. Nah, biasanya suka dijadikan moto ya. Berprestasi, terus beriman, terus banyak lagi ya, berbudaya gitu ya. Contoh-contoh itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama di lingkungannya, misalkan di lingkungan sekolah. Begitu juga di lingkungan masyarakat juga ada mungkin nilai-nilai kebajikan. Itu seperti itu. Nah, untuk munculnya nilai-nilai kebajikan di sini, kita juga
mengenal ada 3 motivasi perilaku manusia ya. Menurut Dian Goosen dalam bukunya Restoring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi ya perilaku manusia. Biasanya ketika kita berbicara tentang disiplin ya atau hukuman yang pada nantinya misalkan sampai ke konsekuensi dan restitusi, mungkin 3 motivasi ini yang biasanya ada di dalam diri manusia ya. Salah satunya yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang melakukan sesuatu itu ada hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi contoh misalkan ada siswa tidak kesiangan, mungkin karena dia takut karena ada hukuman. Terus misalnya ketidaknyamannya takut misalkan dipanggil sama guru dan diberikan atau dimarahi oleh guru, itu ya motivasinya itu seperti itu ya. Jadi biasanya ini adalah motivasi tingkat rendah, Bapak Ibu. Jadi tingkat rendah ini dari motivasi perilaku manusia ya. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, dia akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya misalkan terlambat sekolah misalkan ya, atau terlambat masuk sekolah. Terus jadi dia langsung berpikir bahwa ketika saya terlambat sekolah, mungkin saya akan dipanggil sama guru yang killer, misalkan dimarahi, terus saya akan dihukum dan lain sebagainya. Dan ini merupakan tingkat rendah dalam motivasi perilaku manusia. Ya. Contoh misalkan dalam kehidupan sehari-hari mencuri misalkan, ya takut ada hukuman gitu. Bukannya karena diri sendiri bahwa mencuri itu salah. Ya, tetapi dia hanya kurang nyaman dan takut kepada hukuman saja. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan ya dan penghargaan diri dari orang lain. Contoh misalkan kita sebagai guru ya, pagi-pagi datang gitu ya. Jadi hanya ingin ada penghargaan gitu. Dan ini tingkatnya lebih atas dibandingkan yang pertama tadi ya. Jadi satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Biasanya orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalkan seperti karyawan-karyawan ya, biasanya kalau misalkan karyawannya disiplin dan sebagainya, terus tepat waktu dalam kerjanya, bagus kerjanya, biasanya ada penghargaan seperti itu. Nah, kalau misalkan hanya mengharapkan penghargaan, ini levelnya seperti ini. Jadi 3 motivasi perilaku manusianya hanya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Jadi biasanya mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Jadi mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan dan imbalan, ya. Dan ini masih termasuk kepada motivasi eksternal, sama seperti tadi, ya, tahapan yang pertama tadi, tingkat dasar tadi, itu motivasinya itu motivasi yang bersifat eksternal. Jadi takut hukuman, ingin mendapat imbalan, biasanya itu motivasinya itu dari luar, ya, seperti itu. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Ya, biasanya orang dengan motivasi ini akan bertanya, jadi akan menjadi orang yang seperti apa saya kalau melakukannya. Jadi dorongannya itu dari diri sendiri gitu ya. Dorongannya itu dari sendiri. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan dihargai. Contoh misalkan saya datang tepat waktu, ya saya menghargai diri saya gitu. Seperti itu. Saya melakukan kerja dengan optimal ya karena kebutuhan saya gitu. Jadi tanpa ada motivasi dari eksternal gitu ya. Itu level tertinggi manusia seperti itu. Jadi budaya positifnya sudah nempel ya, sudah nempel seperti itu. Nah,
berbicara tentang tadi yang poin pertama, kedua dan ketiga, 3 motivasi tadi, kita berbicara tentang dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan di lingkungan sekolah ada yang dinamakan dengan hukuman, ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan setelah Bapak Ibu mengikuti ini, kita tekan tuh istilah hukuman tadi, ya. Ada hukuman di ada juga konsekuensi, ada juga restitusi. Nanti akan kita bahas satu-satu, ya. Nah, biasanya Bapak Ibu, nih terkait dengan hubungan yang berhubungan 3 motivasi perilaku manusia tadi, bahwa tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi, ya. Kenapa? Ini sering kita lakukan. Anak terlambat sekolah, ujug-ujug di push up, ya. Padahal apa hubungannya gitu? Anak terlambat di push up, anak memecahkan kaca ditampar misalkan, kan tidak ada hubungannya seperti itu. Tapi ada juga misalkan yang anak memecahkan kaca, kacanya disuruh diganti, itu berarti konsekuensi. Konsekuensinya kalau Anda memecahkan kaca, maka Anda harus mengganti itu. Jadi kalau hukuman mah biasanya bersifatnya itu tidak terencana, tiba-tiba langsung aja datang terlambat kamu push up, datang terlambat kamu membersihkan WC, itu nggak ada hubungannya seperti itu. Nah, itu yang dinamakan dengan hukuman. Dan biasanya anak tidak akan tahu nanti itu, ya. Misalkan terlambat, anak tidak akan tidak tahu nih akan terjadi seperti apa nih. Kalau misalkan gurunya sukanya ngasih hukumannya dengan push up, ya tadi terlambat kasih push up, anak berantem kasih push up, gitu. Biasanya seperti itu, ya. Jadi sebenarnya anak tidak tahu nanti saya tuh kalau saya melakukan kesalahan, saya pasti dihukum tidak tahu nanti pelanggarannya seperti ini, nanti dihukumnya seperti ini, ya, seperti itu. Jadi biasanya hukuman itu bersifat satu arah, yang diberikan hanya oleh guru saja, ya. Jadi dari pihak guru memberikan dan murid hanya menerima aja gitu hukumannya tanpa melalui kesepakatan. Nah, berbeda dengan konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi biasanya sudah tahu. Nah, contoh misalkan kalau anak sudah ada di aturan, kalau anak misalkan melakukan 3 kali kesalahan harus seperti ini. Jadi sudah tahu anak. Itu konsekuensinya. Contoh misalkan tadi yang memecahkan kaca atau merusak harus mengganti, atau menghilangkan buku perpustakaan harus mengganti, misalkan itu konsekuensi biasanya. Nah, berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman tadi biasanya bersifat tidak terencana, tiba-tiba langsung saja. Sampai-sampai tidak nyambung gitu. Anak melakukan kesalahan ini, dihukumnya seperti ini. Dan yang ketiga, ada yang dinamakan dengan restitusi. Nah, kalau restitusi di sini adalah proses, ya. Jadi restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan. Kalau restitusi itu siswa melakukan kesalahan, tapi ada proses untuk memperbaiki dirinya, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Nah, biasanya perbedaannya hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu, kalau untuk hukuman biasanya anak contoh misalkan kesiangan atau tidak pakai topi di poe, ya, di poe di lapangan misalkan kepanasan, biasanya anak tuh suka malu setelah diberikan hukuman itu. Jadi dia mau masuk ke kelompoknya atau masuk ke kelasnya juga suka ada malu dan tidak termotivasi untuk belajar. Biasanya suka ada dendam dan lain sebagainya ujung-ujungnya. Nah, di sini bahwa restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada ciri-ciri restitusi. Ya, yang pertama, restitusi bukan untuk menembus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan, ya. Jadi restitusi di sini
bukan menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Anak-anak biasanya melakukan kesalahan, dia itu belajar dari kesalahannya dan tidak melakukan lagi itu, ya. Terus restitusi di sini untuk memperbaiki hubungan, ya, memperbaiki hubungan. Contoh misalkan ketika anak memiliki kasus, ya, melakukan kesalahan, terus kita panggil dengan bahasa yang enak didengar dan diterima oleh anak sesuai dengan keyakinan anak juga dan keyakinan kita, menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi tidak ada yang tersakiti, ya, dan anak itu merasa bahwa ya melakukan sesuatu yang baik itu adalah kebutuhan saya, kebutuhan pribadi saya, tanpa perlu istilahnya dengan hukuman, sehingga anak itu biasanya suka kesel kepada yang memberi hukumannya. Tetapi kalau dengan restitusi ini akan memperbaiki hubungan. Kita akan lebih dekat kepada siswa, siswa juga akan lebih dekat kepada kita. Terus yang ketiga, restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi biasanya itu ditawarkan. Kalau kamu misalkan melakukan kesalahan ini, apa yang mau kamu lakukan? Itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita bikin. Ya, nanti kita akan bahas juga keyakinan kelas. Oh Pak, saya mungkin melakukan kesalahan seperti ini dan saya tidak akan melakukan lagi. Dan mungkin saya kalau misalnya terlambat, saya akan bangun pagi-pagi, saya akan sarapan pagi dan lain sebagainya, sehingga saya tidak akan hadir ke sekolah atau datang ke sekolah tidak terlambat. Jadi itu yang muncul dari motivasinya gitu. Jadi motivasinya itu internal. Tidak harus kita dorong dari sebagai guru kepada anak yang bersalah, kamu harus begini seperti ini, kamu karena terlambat sekolah atau terlambat datang ke sekolah kamu di push up, sehingga anak biasanya merasa sakit gitu, sakit hati. Dan tadi itu hubungan antara guru dan siswa itu biasanya nanti tidak akan harmonis, ya. Kayak istilahnya tidak suka pada guru A, wah guru itu mah adalah killer dan sebagainya. Terus yang berikutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, ya. Jadi restitusi ini biasanya ditanamkan kepada siswa itu dan dituntun oleh kita sebagai gurunya itu siswa akan memandang dirinya sendiri bahwa saya itu berarti saya itu sudah melakukan kesalahan, dan saya supaya jangan lagi melakukan seperti itu berarti saya harus melakukan hal-hal yang seperti ini gitu, seperti itu, ya. Terus restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya Bapak Ibu, bahwa setiap anak itu melakukan kesalahan itu mungkin ada kebutuhannya yang tidak tercukupi, kebutuhan dasarnya. Ya kita harus tahu juga, harus pahami juga kebutuhan anak, kebutuhan siswa kita. Contoh misalkan ada kasus anak badung lah istilahnya. Badung, terus misalkan suka berantem atau suka membuat masalah di kelas. Ternyata kalau kita dekati anak dan kita ajak bicara, mungkin ada sesuatu yang kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Contoh mungkin rasa kasih sayang, kurang perhatian, misalkan dari orang tuanya dan lain sebagainya, dari lingkungan masyarakat atau lingkungan keluarganya juga gitu. Nah biasanya kalau misalkan kita melakukan pendekatan seperti itu, maka kita akan tahu tuh kebutuhan siswa yang harus dipenuhinya gitu, seperti itu. Contoh misalkan kurang perhatian, biasanya suka tadi itu mencari perhatian yang lainnya, sehingga dia misalkan sering melakukan keonaran kelas gitu, seperti itu, ya. Itu. Terus yang berikutnya adalah restitusi diri. Ini adalah cara yang paling baik. Jadi restitusi ini tadi itu adalah muncul, ya, bahwa karena restitusi itu merupakan sesuatu proses, ya, proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, ya. Jadi ini prosesnya itu dilakukan dari dirinya sendiri, ya, karena munculnya motivasi internal seperti itu. Jadi ini menurut saya bahwa restitusi ini merupakan cara yang paling baik. Terus yang berikutnya adalah restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan.
Jadi restitusi ini untuk memperbaiki karakter. Apabila karakternya misalkan kurang baik, bahwa dia akan tumbuh menjadi lebih baik seperti itu. Ya. Fokusnya kepada perbaikan karakter. Ya. Terus yang berikutnya, restitusi di sini menguatkan, artinya apabila anak sudah melaksanakan dengan baik, dengan menjalankan nilai-nilai yang baik, maka lebih diperkuat lagi, ya. Terus restitusi fokus pada solusi. Jadi restitusi di sini, kalau anak terlambat, ya kita pecahkannya itu atau solusinya bukan di push up gitu, ya. Jadi solusinya misalnya kenapa kamu terlambat dan sebagainya. Jadi solusinya itu lebih ke sana. Oh Pak, saya karena anak itu melakukan kesalahan, mungkin di rumahnya ada masalah atau misalkan orang tuanya sakit sehingga apapun dikerjakan oleh dia sehingga dia bisa berangkat ke sekolah menjadi kesiangan seperti itu. Jadi kita fokus kepada seperti itu ya, kepada masalahnya. Terus yang ke-10, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah itu pada kelompoknya. Jadi anak yang sudah melakukan kesalahan itu, terus dia bisa memperbaiki dirinya dan dia juga tidak malu kepada masuk lagi kepada kelompoknya seperti itu. Nah, itu. Nah, sebelum ke dalam restitusi, yang harus kita pahami dan harus kita laksanakan yang pertama adalah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini merupakan salah satu disiplin positif ya yang bisa kita terapkan pada budaya positif di sekolah ataupun di kelas kita. Nah, keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Tidak peraturan kelas, tidak tata tertib kelas gitu ya. Jadi keyakinan kelas ini biasanya akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasinya itu secara intrinsik. Ya. Biasanya kalau motivasinya secara intrinsik atau motivasinya itu dari dalam diri murid itu sendiri, dia akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Karena apa? Karena terdorong oleh dirinya sendiri. Jadi daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan, misalnya peraturan, dituliskan peraturan, kan peraturan itu biasanya dibuat oleh OSIS misalnya atau oleh guru ya, satu. Jadi siswa itu mau tidak mau harus mengikuti itu. Nah, bedanya untuk keyakinan kelas, ya. Jadi keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama, ya. Dibuat bersama-sama. Ini bisa diterapkan Bapak Ibu, misalkan di kelas, sebagai wali kelas bisa terapkan sama-sama keyakinan kelas, gitu ya. Jadi kita adakan diskusi dulu dengan anak, ya. Diskusi dengan anak. Terus apa nih? Keinginan kalian itu seperti apa nih di kelas kita? Pasti mereka itu akan menuliskan hal-hal yang positif. Tidak mungkin misalnya kelas ini saya ingin ramai, gandeng, misalkan kotor, tidak mungkin. Pasti anak tahu tuh hal-hal yang positifnya atau nilai-nilai yang baiknya seperti itu, ya. Ya. Itu. Jadi yang dinamakan keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama ya. Di situ ada beberapa siswa murid ya di kelasnya atau 9A, misalnya di 9A itu kumpul kelas 9A yang dipimpin oleh gurunya atau wali kelasnya membuat keyakinan kelas bersama-sama. Pasti anak-anak akan menuliskan nilai-nilai positif, keinginan nilai-nilai positif yang dituliskan oleh anak dirembukan, mungkin ada yang beririsan juga ya. Oh, ini cocoknya ini kedisiplin. Oh, tulis di situ. Jadi keyakinan kelas 9A misalkan disiplin. Disiplin itu apa saja? Oh, Anda ini kurang disiplin. Jadi tahu. Contoh misalkan anak biasanya suka gini, "Pak, si itu bajunya dikeluarkan." Misalkan ya. Anak sudah tahu baju yang dikeluarkan itu berarti salah gitu. Dan itu sebenarnya keyakinan kelas itu sudah diterapkan di kita, cuman mungkin istilahnya saja yang berbeda, ya. Jadi yang harus kita lakukan untuk keyakinan kelas di sini ini harus dibuatnya itu bersama-sama. Ini contoh misalkan ini keyakinan kelas, ya. Saling menghormati ini bahasanya bahasa siswa, bahasa murid ya. Bapak Ibu bisa ditempelkan hasil keyakinan kelasnya itu ditempelkan kepada papan
papan informasi misalkan di kelasnya masing-masing. Jadi anak kalau misalkan melanggar itu tinggal dipanggil, kita dengan restitusi. Kita kembali lagi ke keyakinan kelas. Coba kamu misalkan tidak menghargai, misalkan berantem, kamu tidak menghargai ini. Ini menurut keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama kan di sini harus saling menghormati, harus menghargai, mengasihi teman dan lain sebagainya. Apa yang harus kamu lakukan supaya jangan sampai terjadi seperti itu? Jadi dia akan muncul, oh Pak, berarti saya harus sabar, harus seperti ini dan sebagainya. Itu akan muncul dari diri sendiri, ya. Jadi solusi itu akan muncul dari diri sendiri, gitu ya. Nah itu yang dinamakan tadi restitusi, seperti itu. Nah ini contoh dari keyakinan kelas yang dibuat oleh murid bersama guru di kelasnya. Bisa dengan keyakinan sekolah mungkin lebih luasnya lagi, ya, kayak lebih luasnya lagi. Kita ambil seperti itu. Dan untuk menghargai anak setelah menuliskan keyakinan kelasnya dan hasilnya kita yang sama, misalkan disiplin, datang tidak terlambat, ini masuk ke disiplin, mengerjakan tugas tepat waktu, ini disiplin dan sebagainya. Ini kita buat bahasa yang sederhananya, bahasa yang sederhana dan tentunya diingat oleh anak. Ini masuknya ke disiplin, ya. Mengucapkan salam, datang. Ini masuknya ke religius. Dan berdoa sebelum dan sesudah, misalkan dalam pembelajaran. Ya dalam kegiatan pembelajaran, itu masuknya ke religius. Jadi bisa kita buat bahasa-bahasa yang dituliskan oleh anak yang begitu panjang, kita sederhanakan supaya apa? Supaya anak lebih ingat dengan keyakinan kelasnya. Tuh Bapak Ibu. Nah, jadi kalau untuk keyakinan kelasnya itu harus berupa dengan pernyataan-pernyataan yang universal biasanya ya. Jadi dibuat dengan bahasa-bahasa yang positif. Ya. Jadi terus keyakinan kelas juga supaya diingat oleh anak ini hendaknya tidak terlalu banyak ya, sehingga mudah diingat, dipahami oleh seluruh warga kelasnya. Ya. Dan tentunya keyakinan kelas yang dibuat oleh kelasnya itu harus dipatuhi oleh yang ada di kelas itu sendiri karena dibuat dengan bersama-sama. Nah, untuk disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Gosen, ini ada 5. Ini posisi kita ya Bapak Ibu ya. Posisi kita biasanya dalam memberikan treatment kepada anak. Yang pertama, ini di mana ini posisi Bapak Ibu? Yang pertama adalah penghukum. Ya. Jadi penghukum di sini bahwa biasanya seorang penghukum itu menggunakan hukuman fisik atau verbal. Saya rasakan saya setelah baca modul ini Bapak Ibu, ternyata saya penghukum juga ya. Karena saya waktu dulu itu di anak-anak menyebutkan bahwa saya itu gurunya guru yang paling galak. Ya. Saya memang tidak melakukan dengan fisik tapi mungkin dengan verbal, ya, dengan bahasa yang kasar gitu ya, keras kepada anak itu. Jadi posisi di sini adalah posisi saya itu sebagai penghukum. Biasanya untuk posisi penghukum ini dia senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan siswa. Contoh misalkan anak melakukan kesalahan, misalkan suka ada di luar, terus kita ambil pengebuk lah istilahnya ya, pemukul anak supaya masuk kelas gitu ya. Itu kan dengan fisik seperti itu, atau dengan bahasa, kamu seperti binatang, kamu kayak kebo di luar, kudu pokoknya ada bahasa-bahasa yang seperti itu. Itu posisi kita berarti sebagai posisi penghukum. Ada juga posisi kita itu sebagai guru itu ada yang pembuat merasa bersalah. Jadi pada posisi ini biasanya guru akan bersuara itu lebih lembut daripada yang penghukum tadi. Ya. Biasanya pendekatannya itu dengan teknik kamu nggak kasihan sama
bapak mah terus udah apa yang namanya berkeliling ke kelas. Nah, biasa seperti itu. Anak itu merasa bersalah. Oh iya ya, bisa seperti itu. Ada yang seperti itu. Ada juga posisi guru itu sebagai teman, ya. Biasanya kalau untuk posisinya guru sebagai teman, ini tidak menyakiti siswanya. Jadi akan tetap berupaya mengontrol murid ya atau siswa secara persuasif. Jadi posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif ya. Positifnya di sini merupakan hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Ya, seperti itu. Tapi juga negatifnya ada yang ini terlalu seperti ini. Jadi ada batasan juga sebenarnya guru dengan siswa itu ya, seperti itu. Terus yang keempat ada posisinya itu sebagai pemantau. Jadi memantau atau mengawasi. Atau memantau itu kan berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Ya biasanya posisi pemantau itu berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Oh, kamu melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Nah, ini kamu konsekuensinya seperti ini. Oh, kamu kena sanksi sesuai dengan peraturannya seperti ini. Seperti itu. Nah, yang kelima, ini manajer. Ini posisi terakhir ya. Posisi di mana guru itu berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, terus mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas apa yang sudah dilakukannya dalam hal ini dia melakukan kesalahan ya. Terus seorang manajer juga telah memiliki keterampilan di posisi ini ya. Artinya dia bisa memantau juga sebagai teman ya. Itu. Jadi keterampilan yang di sini itu biasanya posisinya adalah sebagai manajer. Jadi tidak harus anak dikasih hukuman, tetapi anak didorong untuk muncul dari motivasi dirinya sendiri secara internal untuk mencari solusinya yang lebih baik. Seperti itu. Tuh, Bapak Ibu. Jadi itulah restitusi. Nah, yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Ini adalah solusi, Bapak. Solusi Solusi dalam menghadapi anak yang melanggar atau melakukan kesalahan. Jadi sesuai dengan bukunya Dan Gossen, itu Restituting School Discipline. Ini ada tahapan ya, tahapan guru dan orang tua. Jadi ini bisa diterapkan di lingkungan sekolah dan bisa diterapkan di lingkungan keluarga ya. Jadi dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, ini sering disebut segitiga restitusi ya. Ada prinsip-prinsip utama dalam segitiga restitusi di sini ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Jadi 3 tahapan seperti ini. Nah, ini teori kontrolnya untuk menstabilkan identitas. Biasanya ya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi biasanya ada obrolan atau komunikasi antara guru dan siswa. Jadi berikutnya juga ketika anak melakukan kesalahan mungkin ada alasannya ya. Terus juga yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Ini munculnya harus dari motivasi internal anak. Nah, di sini ada 3 ya. Seperti yang di sini. Tadi kita sudah sampaikan bahwa segitiga restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya. Di sini ada segitiga restitusi, ada 3 sisi ya, ada 3 sisi. Yang sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas, terus sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, dari 3 sisi segitiga, langkah-langkah yang tadi yang sudah disampaikan tidak harus dilakukan satu persatu secara kaku, Bapak Ibu. Jadi banyak guru yang sudah menggunakannya dalam banyak versi ya, banyak versi
menurut gaya mereka masing-masing dan bahasa mereka masing-masing. Mungkin kalau ya memang kalau logatnya seperti saya keras, tapi mungkin penyampaiannya mungkin seperti apa gitu ya. Ada juga yang lembut penyampaiannya seperti apa. Tetapi 3 tahapan ini bisa dilakukan ya untuk tentunya untuk menjadi siswa yang lebih baik. Nah, di sini Bapak Ibu ada menstabilkan identitas. Ini bagian dasar ya Bapak Ibu. Bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya, anak yang melanggar, misalkan murid kita yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian, misalnya contohnya seperti itu, ada hak yang mengalami kegagalan, dia juga mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang sudah tadi disampaikan. Mungkin anak melakukan kesalahan, mungkin ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Gitu. Terus yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan dilakukan ini pasti ada tujuannya. Jadi tujuannya mungkin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya gitu. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan itu, kenapa bisa terjadi seperti itu. Jadi kita harus paham dengan masalah anaknya juga seperti itu. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini bahwa teori kontrolnya menyatakan bahwa kita itu pada dasarnya termotivasi secara internal, ya. Termotivasi dengan internal, kita menanyakan kepada anak tentang keyakinan kelasnya, apakah dia akan merasa oh iya, berarti saya harus melakukan seperti ini ya, gitu, seperti itu. Jadi munculnya itu tidak harus dari kita, tetapi anak bisa menyimpulkan bahwa untuk solusinya anak bisa sendiri, gitu, seperti itu. Itu Bapak Ibu. Nah, di sini untuk praktek segitiga, Assalamualaikum Pak. saya akan contohkan seperti ini. Silakan Nisa. Iya Pak. Nisa, gimana kabarnya? Sehat kan? Maaf, Bapak memanggil kamu ke ruangan Bapak karena kamu datang terlambat ke sekolah. Alhamdulillah sehat Pak. Mohon maaf Pak, karena Nisa datang terlambat ke sekolah. Nisa, Bapak mengerti karena musim hujan seperti sekarang ini. Mungkin banyak halangan dan gangguan sehingga Nisa terlambat ke sekolah. Semua siswa juga pasti merasakan, dan pastinya bukan hanya Nisa saja. Ya Pak, Nisa merasa bersalah telah mengecewakan Bapak. Maafin Nisa ya Pak. Iya, Nisa pasti punya alasan. Kenapa Nisa bisa datang terlambat? Ya Pak, alasan saya datang terlambat karena saya harus mengurusi adik saya yang mau berangkat ke sekolah SD. Kebetulan mama saya sedang sakit Pak, jadi terpaksa saya yang menggantikan semua peran mama di rumah. Iya, adakah solusi supaya tetap dapat mengurus adikmu dan mengurus rumah tangga, tetapi tetap tidak datang terlambat? Ada Pak, saya harus bisa bagi waktu dan harus mempunyai motivasi dan semangat yang kuat untuk tetap belajar. Nisa, masih ingat nggak waktu awal pembelajaran kita membuat keyakinan kelas bersama? Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Ingat Pak, keyakinan kelas bahwa setiap murid akan selalu tepat waktu datang ke sekolah, sehingga tidak ketinggalan pembelajaran di kelas. Bapak percaya Nisa dapat mempraktekkan keyakinan kelas kita dengan baik. Siap Pak, insya Allah. Jadi, menurut Nisa, solusi buat Nisa bagaimana supaya bisa datang ke sekolah tepat waktu? Solusinya saya harus bisa membagi waktu, tidur tepat waktu, sehingga saya tidak kesiangan untuk mengurus adik saya, dan saya bisa berangkat ke sekolah tepat waktu. Oke, itu yang akan Nisa lakukan. Bagaimana Nisa setuju? Setuju Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak, saya tidak akan mengecewakan Bapak lagi. Oke, itu contoh Bapak Ibu ya, contoh bagaimana penerapan segitiga restitusi dalam menangani kasus. Ini contoh yang pertama adalah Nisa datang terlambat ke sekolah. Dan banyak kasus lagi, mungkin contoh kasus lagi bisa Bapak Ibu terapkan sesuai dengan 3 sisi yang tadi itu yang sudah disampaikan.
Jadi yang pertama adalah bagaimana kita menstabilkan identitasnya, terus bagaimana kita memvalidasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan kelas. Jadi kita tentunya Bapak Ibu, segitiga restitusi ini bisa diterapkan apabila keyakinan kelasnya sudah dibuat sama kita. Ya. Terus segitiga restitusi ini hanya salah satu solusi ya, bisa solusi yang bisa diterapkan kepada murid kita di sekolah, sehingga murid kita itu tidak tertekan gitu ya, tidak merasa dihukum, dan tentunya akan termotivasi lebih baik lagi menjalankan sesuatunya, tentunya bisa menjalankan nilai-nilai baik atau nilai-nilai kebajikan yang ada di lingkungan sekolahnya. Mungkin itu Bapak Ibu yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat Bapak Ibu, dan saya kembalikan lagi kepada Kang Yuda. Ya karena ternyata lebih Pak Kang Yud. Itu saja Pak Yuda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Julpianusma atas sajiannya atau pemaparannya yang begitu luar biasa, begitu rinci ya. Begitu bagi saya mungkin saya pribadi menjadi hal yang sangat baru, terutama bagi hal yang bisa diterapkan di sekolah tempat kita mengabdi, karena bagaimanapun sajian dari Pak Julpianus Mana ini merupakan sebuah teori, konsep, pemikiran yang kerap menjadi masalah kita bersama sebetulnya. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini pun secara langsung maupun tidak langsung pernah mengalami hal-hal yang tadi dipaparkan oleh Julpianus Mana terkait dengan bagaimana kita menjadi seorang pendidik dalam membangun karakter siswa atau karakter murid-murid kita, di mana dinamika yang berkembang di sekolah itu pasti akan terdapat beberapa masalah ya, terutama yang menyangkut tentang karakteristik peserta didik kita. Nah, tadi telah kita dengarkan, lihat atau cermati bersama bagaimana budaya positif itu dibangun melalui penerapan beberapa konsep pemikiran landasan teoritis dari dosen dan yang lainnya dipaparkan secara sistematis oleh Pak Julpianus Mana. Untuk lebih menghidupkan situasi ruang virtual ini, maka silakan Bapak Ibu saya kasih kesempatan untuk bertanya atau berdiskusi atau bahkan brainstorming ya terkait dengan materi yang tadi. Bisa dalam tataran teoritis atau tataran implementatif yang mungkin masih mengganjal di benak Bapak Ibu semuanya. Baik, sesi ini akan saya persilakan 3 pertanyaan dulu ya, untuk nanti mohon ditanggapi oleh Bapak narasumber kita. Silakan tadi Bu Lisnawati mengangkat tangan atau resennya. Silakan saya kasih kesempatan Bu Lisna untuk menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Yuda sudah memberikan waktunya kepada saya. Nama saya Lisnawati, saya dari SMS Cibeber. Saya mau bertanya Pak, bagaimana cara menanggulangi siswa yang istimewa? Maksud istimewa di sini mempunyai apa ya? Kayak kalau dinasehati sulit gitu Pak, dikasarin salah, dilembutin salah. Jadi cara yang tepat untuk menanggulangi anak yang seperti itu harus dengan cara apa? Mungkin teman-teman di sini mempunyai pengalaman ataupun solusi dalam memecahkan masalah ini gitu Pak, berhubungan dengan moral. Itu aja Pak pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Lisnawati. Baik Pak Julpian, Bu Lisna bertanya tadi katanya mungkin tataran implementatif ya,
Jadi bagaimana cara menangani siswa atau istri yang mungkin mempunyai kelebihan lah, super gitu ya, masih super yang tadi berbagai solusi, berbagai tindakan sudah dilakukan tapi masih tetap belum ada perubahan. Mungkin silakan langsung dijawab saja Pak Julian sebelum ke yang lainnya. Oke, terima kasih Bu Lisnawati. Ada sebenarnya kan untuk mengetahui misalkan ada sebuah kasus nih. Jadi anak itu tidak serta-merta melakukan kasus itu atau pelanggaran seperti itu. Jadi yang harus kita lakukan adalah melakukan pendalaman, ya. Jadi harus tahu dulu biasanya anak kalau melakukan kesalahan itu ada sesuatu kebutuhannya yang belum terpenuhi, ya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan komunikasi dengan anak itu dengan secara mendalam, gitu. Bisa saja itu dari lingkungannya, ya, atau dari lingkungan keluarganya, atau dari lingkungan cara dia bergaulnya, ya, seperti itu. Jadi kita harus tanya dulu kebutuhan apa nih, misalkan. Terus misalkan memang anaknya tadi itu diberikan pendekatannya secara lembut, nggak masuk, keras pun apalagi, ya. Jadi mungkin setiap anak itu kan ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Contoh misalkan anak yang badung, ya, badung. Menurut kita badung, mungkin badung itu bisa terjadi karena mungkin tadi itu ada sesuatu hal yang belum terpenuhi. Contoh misalkan perhatian. Nah, biasanya anak itu muncul melakukan keonaran di kelas, biasanya dia itu kebutuhan perhatiannya itu kurang. Nah, kita dekati anak supaya anak itu menjadi luluh gitu. Oh, ternyata Bu Lisna ini perhatian kepada saya. Saya ditanya masalah ini, masalah itu. Mungkin dengan hal-hal yang seperti itu akan lebih bisa masuk kepada anak. Sehingga ketika menerapkan segitiga restitusi, ya, itu yang harus kita lakukan adalah yang pertama kita buat keyakinan kelasnya dulu. Anak misalkan membuat onar di kelas nih, sama kita diomongin dengan keras, tidak masuk, diomongin dan lembut, apalagi dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita lakukan pendekatan. Salah satunya mungkin dia kurang perhatian, misalkan seperti itu. Terus yang kedua mungkin ada juga misalkan ingin merasa terlihat gitu ya, ingin memperlihatkan dirinya gitu. Nah, bisa saja dengan melakukan pendekatan seperti itu anak cobakan ya, jadikan ketua kelas atau jadikan seksi apa gitu, seperti itu. Sehingga anak itu, saya sekarang mah udah menjadi posisi seperti ini mah, berarti perbuatan saya itu harus dirubah nih, kelakuan saya itu harus dirubah nih. Jadi berikan sesuatu yang hal-hal yang bisa masuk gitu. Jadi yang pertama harus melakukan pendekatan. Pendekatan tentunya tahu nih kekurangan anak itu atau kebutuhan anak yang kurang itu seperti ini gitu. Kita bisa langsung ngobrol langsung aja dengan anaknya. Jadi tanpa misalkan ecek orang gitu ya. Oh, ini mas ini gini, jangan. Kita panggil aja anaknya secara berdua, misalkan ke meja kita, ngajak ngobrol dan sebagainya. Mungkin nanti anak akan terbuka tuh masalahnya. Ya. Kekurangannya apa? Mungkin dia juga kekurangan perhatian dari orang tuanya, dari kakaknya, atau misalkan dari lingkungan masyarakat. Jadi dia bisa mengeluarkan itunya itu di kelas gitu, seperti itu. Jadi yang harus kita lakukan yang pertama memang harus mengidentifikasi dulu. Mengidentifikasi kenapa anak bisa melakukan seperti itu. Mengidentifikasi masalahnya seperti apa. Itu mungkin. Kalau secara umumnya mungkin seperti itu, Pak Yud. Baik, terima kasih Pak Julian. Jadi Bu Lisna, kalau boleh saya interpretasikan bahwa tadi apa yang disampaikan Pak Ijul itu langkah yang bisa kita lakukan sebagai antisipasi, sebagai salah satu upaya adalah dengan cara mengidentifikasi dulu latar belakang peserta didik kita,
kemudian karakteristik anak didik kita juga sebelum menerapkan tadi secara teori restitusi tadi ya Pak ya, juga seperti itu ya, sehingga kita semua bisa mengenali lebih dekat kenapa anak tersebut atau anak kita itu bisa mempunyai karakter seperti itu, sehingga betul apa katakan Pak Jufian tadi melakukan pendekatan bukan hanya secara pedagogi tapi pendekatan secara hati nurani, sentuh hatinya, mungkin insya Allah bisa luluh, mungkin salah satu poin seperti itu ya Pak Jufian ya. Betul. Baik, mudah-mudahan Bu Lisna dapat sebuah pencerahan, walaupun mungkin masih ada menanjal, boleh nantilah kalau masih di Sukuluma bisa curhat-curhatan secara nyata. Iya, makasih Pak. Sebenarnya langkah itu sudah sering saya lakukan terhadap anak, tetapi terkadang pas kenyataannya itu tidak semudah teorinya gitu Pak. Terkadang anak didekati malah kadang-kadang ngelunjak, ngerasa gimana ya, malah tidak sopan gitu karena merasa didekatin gitu sama gurunya gitu Pak. Jadi sebenarnya langkah itu sudah saya lakukan, tapi tetap aja susahnya pada kenyataannya itu susah Pak untuk direalisasikan gitu. Iya. Mungkin Bu Lisna posisinya tadi itu kalau sesuai dengan restitusi ada 5 posisi kontrol ya. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada pemantau dan manajer. Coba posisikan misalkan Bu Lisna ini sebagai manajer, artinya teman, terus pemantaunya juga ikut gitu jadi posisi itu. Jadi artinya teman tadi mungkin sama Bu Lisna sudah disampaikan langsung dilaksanakan ya. Tetapi ujung-ujungnya anak ngelunjak. Nah, di situ kita sebagai manajer kita bisa membatasi anak gitu. Ya, karena manajer di sini kan kita sambil menyampaikan keyakinan kelasnya atau keyakinan yang dibuat bersama-sama. Kalau misalkan kalau dengan orang tua seperti apa kan gitu, anak sebenarnya tahu, anak tahu gitu kalau misalkan ngobrol sama temannya itu akan berbeda dengan ngobrol dengan gurunya gitu, seperti itu. Jadi posisikanlah bahwa Bu Lisna itu sebagai manajer, artinya walaupun memang pertama mungkin kayaknya kayak ngelunjak gitu, tapi lama kelamaan kita tanamkan bahwa dalam budaya positif itu ngalunjak itu, bahasa ngalunjak itu apa ya Pak Yud? Tidak menghargai orang tua lah istilahnya, itu adalah perbuatan yang salah. Jadi tetap kita itu harus membawa keyakinan nilai-nilai positif tadi itu, nilai-nilai kebajikan universalnya itu harus disampaikan kepada anak seperti itu. Jadi jangan sampai bahwa itu biasa-biasa saja sih, ngobrol sama guru ya biasa-biasa saja gitu. Jadi itu hanya posisi teman saja. Tapi kalau kita sebagai manajer ya, artinya kita bisa mengelola kebutuhan apa yang kurang dari siswa dan bagaimana cara pendekatan kepada siswa, dan itu harus harus kita lakukan. Begitu juga sebagai pemantaunya juga. Itu mungkin. Oke Pak, terima kasih. Berarti intinya hal itu harus dilakukan berulang kali ya, tidak cukup hanya satu kali saja, supaya bisa menjadi habit atau habit session agar menjadi kebiasaan. Iya, gitu. Itu. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Itu kan yang kita inginkan adalah menumbuhkan budaya positifnya. Budaya positif itu bergerak karena ada disiplin positif, sesuatu yang positif yang ditanamkan kepada siswa, dan siswa itu akan secara mandiri termotivasi dengan sendiri ya melakukan hal-hal yang positif tadi, yang hal-hal yang negatif, hal-hal yang baik tadi, itu mungkin. Baik, terima kasih Pak Jo. Lisna, inilah anugerah terbaik, terhebat bagi kita sebagai guru. Kita dilahirkan untuk bisa berperan menjadi sosok yang ikhlas dan sabar. Dan inilah tupoksi kita sebetulnya. Walaupun dengan karakter yang berbeda-beda, ya konsekuensi logis kita sebagai guru harus seperti itu di depan anak-anak gitu ya. Jadi walaupun memang secara pengalaman sama, saya yakin Bapak Ibu semua sama lah
memenuhi hal yang sama seperti itu bagi Bapak Ibu yang mungkin jam terbang mengajar mendidiknya itu sudah lama dari kami, dari saya terutama, tentunya kondisi seperti itu akan selalu dapat kita temukan. Namun lagi-lagi tadi betul kata Kojo, langkah 1, langkah 2, langkah 3 yang ada sesuai teoritis, sesuai restriksi yang tadi, kita itu hanya beberapa upaya saja. Ada upaya-upaya yang lain ya, tadi seperti bagaimana mengkondisikan sebagai teman, sebagai fungsi kontrolnya, mana nih alternatif mana yang dapat kita gunakan. Kalau misalkan alternatif yang pertama belum kena gitu, alternatif kedua juga masih belum, dan seterusnya. Sehingga betul kata Bu Lisna juga sudah bisa menginternalisasi dan merefleksikan diri juga bahwa hal ini harus menjadi sebuah kebiasaan yang harus dibiasakan, sehingga menjadi terbiasa dan menjadi habit bagi anak dan bagi kita juga. Itu mungkin penjelasan ya. Terima kasih untuk yang lainnya. Ya, sama-sama Bu Lisna. Kesempatan untuk yang lainnya. Oke, ini ada hadir juga nih salah satu guru kita juga, rekan kita juga mungkin dari Kesepuan Serang. Maka Bapak Jakarya Muslim sudah raise hand-nya. Silakan Bapak Jakarya Muslim. Audionya dinyalakan Bapak Jakarya. Ya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat semuanya. Iya, salam kenal juga. Waalaikumsalam ya, Pak Ustadz nih. Sudah kenal. Sudah kenal ya Bu. Mohon maaf tadi saya ikut gabungnya terlambat, tapi sedikit saya menangkap dari apa yang disampaikan oleh Bapak narasumber, yaitu Bapak Ijo, tentang budaya positif ya, yang tentunya itu mungkin ada kaitannya dengan kontrol kita di sekolah. Nah, yang ingin saya pertanyakan, sejauh mana pengaruh kontrol ini apabila kita dilakukan di sekolah terhadap perilaku anak. Kemudian apa yang sudah Bapak lakukan tentang contoh daripada pembiasaan budaya positif di sekolah. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung jawabannya Ya, Pak. terima kasih Pak Jakarya Muslim ya. Salam hangat buat Pak Jaka yang ada di ujung sana ya, di daerah SSD itu ya. Iya, Sodong. deket lagi ke langit. Oh, iya. Satong. Iya, Satong. Ya, Sapotong. ya tadi untuk posisi kontrol kita tadi yang sudah disampaikan ada 5 ya, ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Tadi itu perilaku kontrol, kita harus tahu dulu ada perilaku kontrol positif dan ada perilaku kontrol negatif. Nah, tadi yang Bu Lisna itu sebagai teman itu sudah masuk ke perilaku kontrol positif, tetapi mungkin harus ditambah lagi, harus sampai ke pemantau ya, jadi mengukur kebutuhan siswa, terus mengukur keinginan siswa, sampai ke kontrol diri yang dalam artian adalah sebagai manajer. Nah, tadi untuk siswa yang mengalami menghadapi atau melakukan kesalahan, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui ya. Contoh dulu ketika di sebuah sekolah ya, itu yang melakukan kesalahan si eta deui, itu lagi ya. Nah, itu mungkin banyak ya. Ketika kabur misalkan bolos si A gitu ya. Ketika tidak ikut upacara si A gitu. Apapun ada kasus si A ada ikut aja gitu ya, seperti itu. Nah, itu yang harus kita lakukan ya, sesuai dengan teori tadi adalah adanya pendekatan gitu. Ada pendekatan terhadap si A, misalkan kita panggil karena treatment walaupun misalkan dilakukan bersama-sama
ya melakukan kesalahannya bersama-sama, biasanya ya ada 2 atau 3 orang melakukan bersama-sama, tetapi ketika kita melakukan treatmentnya itu pasti berbeda-beda. Ya, disesuaikan dengan kondisinya, sesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Ya, kebutuhan yang kurang itu apa? Contoh misalkan, oh si ini mah kurang perhatian, oh si ini mah inginnya tuh kelihatannya harus diangkat, ya, pengen terlihat seperti ini. Nah, itu pendekatan-pendekatan seperti itu harus kita lakukan gitu. Makanya bahwa guru itu sebagai petani, memang benar sebagai petani. Kan petani kalau misalkan mengelola tanahnya itu kan ada tanah yang subur, ada tanah yang kurang subur, ada tanah yang benar-benar tidak subur. Tetapi bagaimana tuh ketika kita menanamkan bibit itu, bibitnya itu bisa berkembang dengan baik seperti itu. Mungkin treatmentnya juga berbeda gitu. Treatmentnya berbeda. Kalau tanah misalkan kurang subur, mungkin dikasih pupuknya harus seperti ini. Kalau misalkan tanahnya tidak subur, berarti harus pakai ini gitu kan. Kalau sudah subur mungkin dipertahankan kan, seperti itu. Harus dikuatkan. Dan teori kontrol yang tadi disampaikan itu kita harus siap tuh. Kita bisa menjadi teman. Karena itu kontrol positif itu kan kita harus menjadi teman sebagai pemantau gitu. Jadi kalau misalkan teman tapi harus ada pemantaunya. Jadi jangan sampai kita sebagai teman si anaknya jadi ngalunjak gitu. Jadi itu kan disiplin positifnya tidak nampak gitu, seperti itu. Tetapi kita harus jadi pemantau juga di situ. Jadi jangan sampai melakukan hal yang memang kita jadi teman, kita bisa mendapatkan masalahnya itu seperti apa, tetapi anak ujung-ujungnya menjadi tidak menghargai kita gitu sebagai orang tuanya gitu, seperti itu. Jadi memang posisi kontrolnya itu harus kita fungsikan ya, baik itu sebagai teman atau sebagai pemantau. Apalagi kita bisa sampai menjadi posisi kontrol itu sebagai manajer, seperti itu. Itu mungkin Pak Jaka ya. Pak Jaka terlempar ya? Ya, Pak Jakanya keluar kayak ini. Masuk lagi. Sinyal. Masuk lagi tuh. Oke. Seperti itu mungkin Pak Jaka jawaban atau ya kan tanggapan dari Pak Julfian bahwa sejatinya tadi dalam lingkungan positif terhadap masalah anak itu kita harus betul-betul menemukan kenali karakteristik anak tersebut, menggali gitu ya. Nah, kemudian fungsi kontrol yang digunakan itu harus seperti apa? Apakah cukup hanya sebagai teman atau difungsikan juga sebagai kontrol atau bahkan level tertinggi sebagai manajer? Nah, ini mungkin keterampilan yang memang tidak mudah. Iya, harus berulang-ulang. Harus dibiasakan. Betul, harus berulang-ulang, harus dibiasakan muncul dari diri kita. Nah, namanya anak manusia juga kan sepertinya punya hati nurani juga seperti itu ya. Dan kasus-kasus yang pernah terjadi mungkin Pak Julfian, Pak Jaka juga pernah mengalami seperti itu ya. Cuma mungkin tadi penerapannya kita tidak tahu bahwa ini tuh maksudnya sebagai teman, manajer atau sebagai apa tadi Pak Jul, sebagai pemantau gitu ya. Ya seperti sekarang kita juga sudah telah memahami mungkin seperti itu. Bagaimana Pak Jakaria? Iya Pak, terima kasih cukup jelas. Tapi ini Pak ada tambahannya sedikit begini. Oke lah, di lingkungan sekolah kita bisa mungkin membuat sebuah terobosan baru seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak materi kita. Tapi ini kan kita yang mendukung tentang peningkatan baik itu sikap ataupun pengetahuan anak kan ini itu tidak hanya dibentuk di sekolah saja kan, tapi mungkin mereka juga ini waktunya banyak di rumah tuh Pak. Bagaimana seandainya apabila di lingkungan rumah tempat tinggalnya itu tidak tersedianya atmosfer yang baik untuk perkembangan anak-anak, apa nanti ada lagi itunya cara mencari jalan keluarnya. Terima kasih. Baik, wah ini makin tajam nih Julfian pertanyaan betul. Masalah menimbulkan masalah. Nah itu betul. Jadi lingkungan di luar sekolah ini yang. Iya Pak, soalnya contoh kasus saya kan di sini di sekolah gitu kan.
seyogianya ya. Kalau yang namanya lembaga pendidikan itu pasti kita menerapkan konsep-konsep yang didasari untuk dari penelitian contoh yang Bapak tadi ungkapan. Tetapi kan tidak semua siswa itu mungkin ketika pulang ke rumah itu suasananya itu normal gitu kan. Mungkin ada tadi itu ada yang ada masalah dengan keluarganya berpenghuni dan lain-lain. Kemudian yang lebih parahnya lagi adalah tempat tinggal di mana dia tinggal gitu loh. Tempat gabung, tempat berkomunikasi dengan teman-temannya, tapi itu tidak mendukung. Artinya lingkungannya kurang mendukung lah seperti itu. Oke. Mana Pak Jukan, silakan. Oh iya. Saya langsung jawab aja ya tentang misalkan kayak gini ya. Saya sederhanakan bahwa di sekolah mah sudah baik ya. Jadi Betul. nilai-nilai kebajikannya sudah pada bagus gitu ya. Terus kalau di luar ya tadi lingkungannya kurang bagus misalkan seperti itu ya. Makanya di sini kita terapkan budaya positif. Budaya positif itu akan muncul apabila ada disiplin positif ya. Disiplin positif itu muncul itu karena dari internalnya siswa gitu. Jadi kalau nilai-nilai kebajikan sudah nempel kepada diri siswa, mungkin siswa walaupun lingkungannya kurang baik, kurang mendukung, dia akan tetap bawa keyakinan dia itu kalau saya melakukan hal yang seperti itu saya salah gitu. Jadi sudah sudah nempel di dirinya seperti itu. Itu muncul karena apa? Karena tadi itu levelnya kan kita menginginkan bahwa kalau sekarang itu kan profil pelajar Pancasila lah. Jadi artinya siswa itu sudah mendarah daging pada dirinya bahwa nilai-nilai kebajikannya itu sudah tidak bisa lagi dirubah. Sama seperti ini Pak Jaka, seperti ikan laut gitu ya. Ikan laut itu walaupun lingkungannya asin, tetapi ikannya itu tidak asin kecuali ikan asin ya. Itu sudah dibawa keluar gitu. Ini kenapa? Karena identitas dirinya, motivasi dari internalnya itu sudah kuat. Jadi nilai-nilai positifnya, nilai-nilai kebajikan tadi yang sudah disampaikan, disiplin positifnya sudah nempel. Ya, sehingga ketika anak misalkan masuk ke lingkungan yang kurang bagus karena dia tahu bahwa berkeyakinan bahwa saya kalau melakukan hal tersebut itu salah. Gitu. Jadi yang diinginkan itu adalah minimal di sekolah itu menjadi habit atau misalkan lingkungan yang benar-benar lingkungan yang positif sehingga anak di lingkungan kitanya itu sudah mendarah daging bahwa disiplin positifnya itu sudah nempel gitu seperti itu. Dan yang diinginkan di kurikulum Merdeka itu kan seperti itu, sampai ke profil pelajar Pancasila itu kan keinginannya seperti itu. Jadi munculnya itu bukan dari eksternal, tetapi dari internal. Kalau internalnya dia sudah kuat, intrinsiknya sudah kuat, maka dia tidak akan terganggu dengan pengaruh-pengaruh yang tadi itu yang disampaikan oleh Pak Jaka. Itu mungkin. Baik, terima kasih Pak Jupian, sedikit menguatkan mungkin reinforcement Pak Jakar ya. Ini memang di webinar ini lebih kepada bagaimana menguatkan motivasi internal, menguatkan motivasi internal bagi peserta didik kita, gitu ya. Artinya walaupun memang masalah muncul dari sisi eksternal. Nah, ini juga menjadi permasalahan yang bukan dihadapi oleh Pak Jaka dan mungkin sebagian besar dari Bapak Ibu juga sama. Namun ada hal yang mungkin bisa dapat kita lakukan selain menanamkan karakter peserta didik kita seperti apa yang tadi disampaikan Pak Jupian, pembiasaan dari fungsi restitusi yang tadi, juga ada komunikasi juga yang harus kita bangun juga, kesepahaman. Kalau tadi ada kesepakatan kelas, bisa jadi juga kita gunakan pola atau langkah-langkah yang diupayakan dari peserta didik dengan pola kesepakatan dengan lingkungan juga, seperti halnya dengan orang tua atau para stakeholder di sekolah, sehingga terjadi sinergitas di antara program atau bukan kebijakan kita untuk menanamkan nilai kebajikan yang juga bisa diapresiasi oleh lingkungan. Itu mungkin salah satu upaya juga, salah satu upaya. Itu Pak Jaka ya, mungkin sama-sama kita juga belajar dan bersaya gitu ya. Baik Pak Jupian, gimana waktu sudah menunjukkan 15.30? Apakah kita kasih kesempatan yang lain atau gimana Pak Jupian? Kayaknya udah kesorean nih, udah asar nih. Ya. Baik, atau satu kesempatan lagi kalau tidak ada kita closing statement aja
webinar kali ini. Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada yang mau raise hand? Sepertinya sudah pada paham, pada pinter-pinter nih. Luar biasa kajian nih Bapak Ibu guru semua hebat ini. Ini Pak Encep nih. Oh iya, satu nih mahasiswa kita nih. Satu lagi ya. Bisa memberikan tanggapannya atau bertanya. Saya kasih kesempatan dari perspektif mahasiswa seperti apa nih? Boleh ya Pak Jul, satu lagi aja. Oh ini siapa? Oh Marima ya. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Marina Diana Adama. Saya mahasiswi dari Universitas Sultan Agung Yogyakarta jurusan Hukum. Izin bertanya, untuk tadi kan untuk membentuk suatu disiplin positif orang mahasiswa itu ada dorongan dari internal. Nah, ada nggak sih dorongan eksternalnya selain dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekitarnya? Terima kasih Pak. Iya. Baik Pak Julfian, itu dari mahasiswa yang ini produk dari Pajaka juga ini alhamdulillah ya, kita pernah berbangga Pak Julfian, Pajaka, Pak Encep semuanya bahwa anak didik kita sudah menjadi mahasiswa hukum lagi yang sebentar lagi Alhamdulillah. Jadi Pak Jul, faktor eksternal tadi selain daripada faktor keluarga, lingkungan masyarakat dan lain-lain, adakah faktor yang lain yang masuk kategori motivasi yang mempengaruhi terhadap motivasi eksternal? Silakan Pak Julfian. Oke, tadi yang kita sampaikan adalah ketika disiplin positif itu muncul karena intrinsik, artinya faktornya faktor dari internal. Jadi contoh misalkan kayak hukuman itu kan eksternal. Jadi biasanya anak merasa takut karena takut dihukum, gitu, seperti itu ya. Nah, mencuri takut karena takut dihukum. Nah, kita misalkan kalau sudah kasih contoh seperti ini. Kalau misalkan sudah tertanam tuh ya disiplin positif. Contoh misalkan ada sendal di luar rumah, ya ada sendal di luar rumah, tidak ada siapa-siapa, ya kita tidak ambil itu. Kenapa? Karena sudah nempel di kita bahwa ketika kita ngambil sendal, walaupun tidak ada siapa-siapa, itu adalah hal yang salah. Tetapi beda lagi, kalau ada faktor eksternal, contoh misalkan nih, itu bisa terjadi karena sepi bisa diambil. Gitu. Tetapi kalau banyak orang nggak mungkin diambil karena saya takut dihukum, takut digubugin. Nah itu. Jadi berbedanya motivasi internal dan eksternal itu lebih kuat ke internalnya. Yang harus kita tanamkan itu internalnya. Jadi budaya positifnya itu, nilai-nilai positifnya itu harus muncul di internalnya seperti itu. Lingkungan masyarakat yang tadi tuh lingkungan misalkan lingkungan bergaulnya tadi yang sudah disampaikan ya jelek misalkan, tetapi kalau internalnya disiplin positifnya sudah nempel dan tertanam pada dirinya mendarah daging ya tadi itu tidak akan bisa tergoyahkan gitu. Karena apa? Dia berkeyakinan itu hal yang salah gitu kan. Kalau saya melakukan itu salah. Contoh misalkan di sini ada seorang perokok. Ada seorang yang tidak merokok misalkan. Contoh saya ambil contoh, saya tahu Pak Encep tidak merokok. Padahal di lingkungan beliau, misalkan saya, terus Pak Yuda, terus Pak Surya dan lain sebagainya, dulu itu kan kita ngumpul bareng-bareng tuh ya. Ngumpul bareng-bareng ya. Tapi kenapa kok Pak Encep nggak ke bawah tuh di lingkungannya padahal semuanya perokok semua. Tapi kenapa Pak Encep nggak ke bawah tuh ngerokok? Kenapa? Karena dia memiliki keyakinan yang kuat. Gitu. Contoh seperti itu dalam kehidupan sehari. Contoh misalkan yang merokok itu adalah negatif, yang tidak merokok positif, misalkan seperti itu. Jadi yang kita tanamkan kepada anak yang pada budaya positif di sini adalah itu. Jadi anak itu harus sampai seperti itu. Harus bisa menerapkan disiplin positif. Disiplin positif itu munculnya itu dari internal. Gitu. Jadi apapun yang tadi itu dari luar misalkan posisinya ada yang tukang tukang mencuri, tukang rampok, tukang lain bergaul, tetapi kalau kitanya kuat, internalnya kuat, nilai positif atau nilai-nilai kebajikannya sudah tertempel dan tertanam pada dirinya, maka tidak akan tergoyahkan. Nah, tadi contoh ikan laut, walaupun hidupnya di laut tapi tidak asin gitu. Contohnya seperti itu aja.
Nah, contoh seperti itu. Kecuali kalau tadi itu ya ikan lautnya diasinkeun, nah baru asin. Itu. Mungkin itu Marima ya. Jadi faktor yang mempengaruhi itu memang ada eksternal dan internal. Tetapi kalau internalnya kuat, pasti faktor eksternalnya itu terfilter. Minimal apa namanya? Tidak sampai dia tembus kepada kita gitu. Seperti itu. Kalau memang eksternalnya itu adalah negatif. Tapi kalau positif mah ya bagus. Sama seperti sekarang kita. Ya. Kita hidup di kesepuhan misalkan. Kita sekolahnya ada di kesepuhan, tetapi kan kita tidak serta-merta harus menangkis atau menolak kemajuan teknologi, ya. Tidak mungkin gitu. Ya, bisa masuk, positifnya masuk, tetapi kalau yang negatifnya minimal kita saring. Kita tolak seperti itu. Jadi eksternal itu tidak selamanya negatif, tapi yang positifnya kita ambil, seperti itu. Contoh gitu mungkin. Saya juga kalau melihat Pak Yuda mah ganteng pakai MS Glow. Coba saya pakai MS Glow. Kalau positif yang ngikutin gitu kan. Tapi kalau misalnya Pak Yuda gini jelek gini, tapi pasti nggak kita ikutin gitu seperti itu. Kan itu pada sebenarnya dari faktor eksternal. Gitu mungkin. Ya. Baik. Terima kasih Pak Julfian sedikit menginterpretasikan Neng Marima bahwa dalam diskusi ini memang betul selain faktor eksternal dari itu adalah pihak keluarga, masyarakat, lingkungan tempat bermain, bisa juga tadi disampaikan oleh Pak Ijo itu nilai-nilai atau nilai norma yang ada di lingkungan masyarakat, kemudian arus informasi, media sumber media yang mungkin itu dapat menjadi pengaruh dari faktor eksternal ya. Jadi seperti apa yang dikatakan tadi Pak Ijo, nilai-nilai positif yang ada di masyarakat kita, contoh masyarakat Tuhan di sana itu menjadi faktor eksternal juga yang bisa mendukung ke arah pembangunan karakter tadi atau kebiasaan untuk menciptakan retribusi tadi, atau bahkan bisa sebaliknya kultur yang negatif itu juga dapat berpengaruh. Nah itulah mungkin selain keluarga, masyarakat dan lingkungan juga itu menjadi faktor eksternal lain ya. Kemudian arus informasi melalui media, televisi, internet itu juga merupakan salah satu faktor eksternal yang bahkan berdiri menjadi dua sisi, bisa negatif, bisa positif, bisa mendukung atau bahkan bertolak belakang. Nggak seperti itu interpretasinya ya, Bang Marima. Mudah-mudahan bisa tergasi ya. Sama-sama. Baik Bapak Ibu semua, waktu telah menunjukkan 15.41 di luar kesepakatan kita sebetulnya ya, Julfian ya. Mohon maaf sekali mungkin apabila masih ada pertanyaan atau ingin sekali sharing, nantilah di pihak kontak person ataupun di dunia yang lain atau di nyata, mangga. Namun kali ini Bapak Ibu semua hatur nuhun, terima kasih telah menghadiri acara webinar kali ini yang semata-mata acara ini tersenggara untuk menjalin tali silaturahim kita di antara guru-guru, praktisi pendidikan dan mahasiswa yang mungkin di sini adalah saya anggap menjadi sebuah keluarga besar. Selain tuntutan dari tugas Pak Julfian mana ya, ini mudah-mudahan hal ini menjadi manfaat bagi kita semua dalam rangka mengaktualisasikan nilai-nilai Ittihad Dewantara mengenai perubahan, mengenai pendidikan dan kebudayaan. Sebelum closing statement, boleh saya menyadur atau apa yang saya tangkap dan kita atas diskusi kali ini bahwa sejatinya nilai-nilai retribusi tadi, perubahan budaya positif ini memang berat ya, karena perubahan itu sejatinya merupakan kekalahan yang sesungguhnya. Dan sebagian orang memang melakukan perubahan merupakan hal yang sulit, terlebih jika kondisi yang ada sudah menjadi sistem. Perubahan ke arah positif sangatlah diperlukan karena peradaban zaman senantiasa terus bergerak. Untuk beradaptasi dengan perubahan zaman diperlukan perubahan paradigma berpikir yang bersifat futuristik atau ke depan, dengan tetap menyeimbangkan kearifan lokal dan budaya yang kita miliki. Untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan dan peradaban yang kita cita-citakan, maka pendidikan adalah fondasinya. Pekerjaan kita bukan saja pekerjaan anak bersekolah, ujian harus nilainya baik, namun pekerjaan untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan, yaitu pekerjaan untuk membentuk sebuah peradaban. Itu mungkin nilai-nilai yang tadi kita bahas dan intisarinya. Untuk closing statement, mangga Pak Julfian. Ya, tidak mudah sebenarnya untuk
mempengaruhi untuk menerapkan budaya positif bagi kita sebagai guru. Tetapi hal yang terbaik adalah bagaimana kita melakukan seoptimal mungkin, sebaik mungkin untuk diri kita sendiri dan berpengaruh positif kepada orang lain. Ada Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa guru adalah seorang petani. Petani itu cerdas. Artinya walaupun tanah yang diberikannya itu berbeda-beda, tetapi petani memiliki keinginan, memiliki motivasi untuk si tanamannya atau bibitnya itu menjadi berkembang baik. Bagaimana caranya? Mungkin treatmentnya yang berbeda-beda sesuai dengan kualitas dan kadar tanahnya. Begitu juga kita sebagai guru. Murid-murid kita berbeda-beda. Perilakunya juga berbeda-beda. Tindakannya juga berbeda-beda. Tetapi bagaimana kita menyikapinya? Mungkin ada cara yang berbeda juga setiap salah satu anak dengan anak yang lainnya. Tetapi yang terpenting adalah tugas guru adalah memperbaiki mental anak yang negatif menjadi positif. Dan tentunya yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana merubah sikap anak yang tadinya negatif menjadi positif. Nilai-nilai penerapannya itu bisa diterapkan untuk anak, tentunya juga menjadikan senjata anak dalam mengarungi kehidupan. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih Pak Yuda, terima kasih semuanya. Salam hangat untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Mohon maaf juga bagi teman-teman sudah terganggu waktunya. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jo. Oh iya, satu lagi Pak Jo, Pak Jo belum ini. Mohon di-share itunya. Oh, mohon di-share itunya ya. Oh ya, nanti lewat Pak Cece, nanti lewat Pak Yuda ya nanti. Oke, siap. Oh iya, kata Bu Fitri selfie. Oh iya. Mangga. Bapak Ibu. Selfie. Ditipkan dulu ininya, wajah-wajah cantik dan gantengnya ya. Mangga. Dokumentasi Pak Yofian. Oh iya, hampir lupa ya. Saya buka. Saya. Oh ya. Buka ini ya. Bu Lisna, Pak Yudin, Bu Fitri, Bu Ana. Pak Adi ya. Hatur nuhun Pak Ketua. Tas waktosna ya. Iya, sip. Sudah Pak Jo. Sudah Pak Jo, diambil gambarnya Pak Jo. Ya, 1 2 3. Kasih muka yang jelek. 1 2 3. Aduh, siap, Pak Cece. Salam kenal Pak Cece ya. Ini guru dari Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung. Oh iya, salam kenal. Main ke Lebak di sini ke Banten. Insya Allah. Iya, Bapak Ibu, dengan hadir dengan sesi selfie-nya sudah selesai, maka alhamdulillah acara dari awal sampai sana. Sekali lagi terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan hadir di sela-sela kesibukan kali ini. Mohon maaf apabila waktunya sangat selisih waktunya begitu banyak ya tersita. Semua mungkin ini demi kehangatan kita semua. Baik, dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila selama saya jadi pemandu acara di sini ada hal-hal kata yang menyinggung Bapak Ibu semua. Itu adalah hal yang memang dari sisi kemanusiaan saja ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam hangat untuk Bapak Ibu hebat semua. Semoga sehat selalu. Salam sejahtera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bandung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.